Oke, malam semua ya. Malam. Injil hari ini ya hampir sering yang Bapak sampaikan. Eh, Cara Tuhan bekerja itu kadang tidak sama seperti yang kita bisa bayangkan. Ya, berbeda dengan cara manusia bekerja gitu. Seperti yang Yesus katakan dalam Injil hari ini, ya Tuhan ya Bapa, aku bersyukur karena Engkau menyatakan kepada orang-orang kecil ya. Jadi rahasia Tuhan, misteri Tuhan itu biasanya yang bisa menerima itu orang-orang kecil. Kalau dia orang terdidik, dia seorang imam, belum tentu. Biasanya, makanya itu kan murid-muridnya yang dipercaya oleh Yesus kan justru orang-orang yang tidak terpandang. Sebenarnya tidak terpandang oleh dunia. Ya, jadi dunia ini kan punya ukurannya sendiri. Jadi yang terpandang di mata dunia belum tentu terpandang di mata Tuhan. Begitu pula yang tidak terpandang di mata dunia belum tentu tidak terpandang di mata Tuhan. Biasanya sebaliknya. Yang dipandang di mata dunia tidak dipandang di mata Tuhan. Yang tidak terpandang di mata dunia terpandang di mata Tuhan. Kira-kira seperti itu. Terus yang dibahas lagi adalah berbahagialah mata yang melihat apa yang kamu lihat dan telinga yang mendengar apa yang kamu dengar. Artinya ya itu yang seperti pernah Bapak jelaskan bahwa orang-orang yang dipilih oleh Yesus sebagai muridnya itu adalah orang-orang yang berbahagia sebenarnya. Ya, kalau Anda masuk dalam golongan itu kebahagiaannya akan lebih dari para nabi. Karena para nabi itu kan hanya bisa menubuatkan Yesus. Ya, mereka hanya bisa menubuatkan, tapi mereka tidak bisa. Jelas kalau misalnya nabi punya kecemburuan rohani ya, cemburu rohani, pasti mereka cemburu dengan para rasul. Ya. Jadi berbahagialah para rasul, sebab banyak mata yang ingin melihat apa yang kamu lihat tidak dapat melihat, ya. Yang ingin mendengar apa yang kalian dengar tidak dapat mendengar. Banyak nabi dan orang benar ya, yang ingin melihat apa yang kamu telah lihat. Ya, di situ menunjukkan bahwa kan ada orang pernah bilang begini, di surga itu semua sama, jadi nggak ada level. Maksudnya nggak ada level tuh Ada tingkatan. ya, nggak ada tingkatan, semua itu diperlakukan sama. Tuhan tuh perlakukan semua orang sama, begitu ada yang ngomong begitu. Tapi kalau berdasarkan ayat itu bisa dikatakan ada level. Memang semua menikmati surga, tetapi ya masing-masing orang diberi upah sesuai dengan apa yang mereka kerjakan semasa hidupnya gitu loh. Tidak mungkin dong Bunda Maria misalkan lebih rendah daripada Disamakan sama kita. Iya, disamakan dengan kita. Oh, dia Bunda Allah Putra dan dia mengalami penderitaan sejak Yesus dikandung hingga Yesus disalib. Hidupnya hanya penuh penderitaan dan hidupnya hanya pelayanan. Kalau orang yang sudah menderita dan melayani Tuhan, tidak ada yang pelayan Tuhan yang terlebih daripada Bunda Maria, nggak ada. Tidak ada satupun. Ya. Jadi kalau misalnya gereja menyebut sebagai Ratu Surga, menurut Bapak itu hal yang pantas. Karena apalagi kan sekarang bulan Rosario, ya kita sudah Rosario tadi, yang selalu Bapak bilang kalau Rosario itu mungkin secara kasat mata kita lihat ini dia cuma manik-manik kayak gini aja ya. Tetapi kalau dianalogikan tuh dia seperti senjata yang buat iblis, yang itu paling ditakuti. Kalau kamu bertekun dalam Rosario, benar kalian akan lihat manfaat dari Rosario. Dalam hal doa ya Bapak akui lah, kalian cukup tekun. Kalau bisa doa semakin lebih tekun lagi, harus lebih, bukan hanya mulut tapi hati pikiran kita fokus tertuju kepada Tuhan Yesus ya, melalui peristiwa-peristiwa itu. Peristiwa Rosario kan peristiwa Yesus. Melalui Tuhan Yesus, fokus pada Tuhan Yesus, dan kita mohonkan melalui Bunda Maria gitu. Banyak mujizat yang terjadi akibat Rosario. Jadi kalau sekarang sudah bulan Rosario kita, ini tadi kan Bapak baca juga di buku, janji-janji Bunda Maria kan, ada kan di Fatimah,
barang siapa dengan setia menghormatiku dengan berdoa rosario akan menerima rahmat yang istimewa. Jadi kalau kalian berdoa rosario, percaya kalian akan mendapatkan rahmat. Ya. Kedua, aku berjanji akan melindungi secara khusus loh. Ya. Dan memberi rahmat yang berlimpah kepada yang berdoa rosario. Sekarang kalian di asrama ya. Mungkin kalian berdoa rosario karena ya ini adalah peraturan ya. Kalian terikat peraturan. Tapi mudah-mudahan kalian tidak akan meninggalkan rosario ketika kalian sudah besar, kalian sudah kerja. Kalian biasa doa pagi di sini, besok-besok pun kalian harus tetap doa pagi. Sama rumusan doanya sama seperti kalian doa hari ini, ya setiap pagi. Dan setiap jam 6 sore upayakan Angelus ya. Dan bulan rosario kalian harus berdoa rosario. Begitu ya. Ya. Begitu aja ya, kita tutup dengan tanda salib. Oh ya, satu lagi, ada kiriman dari Pak William tadi melalui Ibu Gali McDonald ya. Nanti kita semua bisa menikmati McDonald. Itu ya. Ya, Pak. Kita tutup dengan tanda salib Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.